Oke, Pak Ketua DPD lagi Pejuang 45 Sulteng. Kebetulan tadi DPD lagi Pejuang 45 Sulteng sudah melakukan aksi di kantor Mapolda Sulteng. Untuk itu hari ini kita evaluasi kembali berdasarkan hasil aksi tadi yang dilakukan oleh DPD lagi Pejuang 45. Berdasarkan laporan mengenai tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, Pak Ketua DPD lagi Pejuang 45, apa tanggapan dari pihak Kapolda Sulteng terkait tuntutan yang dilakukan tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai pemirsa, setelah kami dari Barisan DPD Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 Provinsi Sulawesi Tengah, pimpinan aksi atau Korlap adalah saya sendiri sebagai ketua atau panglima anti korupsi Sulteng menggelar aksi pada hari Senin 21 April 2025 menindaklanjuti laporan DPD lagi Pejuang 45 Provinsi Sulawesi Tengah yang kurang lebih 7 bulan membeku di meja penyidikan baik di tingkat Polres Kabupaten Morowali maupun di Mapolda Sulteng di Kota Palu. Mohon maaf pemirsa, saya lagi kurang sehat karena kurang lebih 5 jam saya berdiri orator tunggal dalam hal kata-kata gas full. Maka saya buktikan bahwa harga mati dan penuhi janji setia atau sumpah ketika mereka menyombongkan diri, ketika mereka tuli, ketika mereka mengkhianati rakyat. Maka saya akan membongkar seluruh praktik kejahatan di SPBU 7494605. Baik. Setelah orasi yang kurang lebih 4 jam membuat fisik saya terkuras parah, suara dikit tidak enak. Terkait tanggapan Bapak Kapolda Sulawesi Tengah melalui Kasubdit Penerangan Masyarakat Polda Sulteng AKBP Sugeng telah menerima secara keseluruhan tuntutan, yaitu akan menindaklanjuti 4 jenis laporan DPD Pejuang 45 pada tanggal 27 sampai dengan 29 Juli 2024, yaitu terkait persoalan nyaris seluruh pegawai SPBU 7494605 dan pengawas serta oknum yang terlibat di dalam akan ditindaklanjuti. Terkait laporan dugaan penganiayaan yang dimana saya sendiri korban, maka pihak Kapolda Sulteng akan segera menindaklanjuti waktu dekat ini. Baik. Hal-hal yang lain perlu dikomunikasikan sesuai pernyataan Bapak Kapolda Sulteng. Lalu kemudian terkait dugaan mafia hukum atas penggerebekan penangkapan sejumlah para pelaku tindak pidana tertentu yang dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2005 tentang pengangkutan penimbunan terkait dengan minyak dan gas bumi akan pula ditindaklanjuti. Dalam
audiens. Saya selaku Ketua DPD lagi PJ 45 komitmen dan konsisten di hadapan perwakilan Bapak Kapolda Sulteng akan mengarah tuntutan kepada Bapak Kapolri segera mencopot Bapak Kapolres Morowali Supriyanto dalam waktu dekat ini. Meskipun dengan pelayanan yang maksimal di ruang SPKT, saya selaku Ketua DPD Pejuang 45 yang menyuarakan aspirasi rakyat Partai Morowali tetap berkomitmen akan melanjutkan perjuangan di depan Mabes Polri dan melaporkan sejumlah oknum-oknum kepolisian di Polres Morowali di Divisi Propam Mabes Polri untuk segera diproses pelanggaran kode etik, termasuk Bapak Kapolres Morowali sendiri dan mantan Kasat Reskrim Polres Morowali AKP Diki Armana Surbakti STK SIK, yang dimana pada saat itu pada tanggal 25 Maret 2024 melakukan penggerebekan dan penangkapan sejumlah pelaku pengangkutan dan penimbunan BBM subsidi di SPBU 744605. Meskipun di depan Kasubdit Penmas telah saya mengakui segala sesuatu apa yang dinyatakan bahwa akan menindaklanjuti segala tuntutan Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 sesuai mekanisme dan prosedur hukum. Saya selaku motor penggerak akan tetap komitmen dan konsisten mendesak Kapolri mencopot Kapolres Morowali dan sejumlah oknum. Demikian Ya, Pak. siap Pak Ketua DPD lagi Pejuang 45 yang dipimpin langsung oleh Pak Melun Mahmud. Lalu bagaimana tanggapan Ketua lagi Pejuang 45 terkait hasil diskusi yang dilakukan di Mapolda Sulteng tadi? Barangkali boleh diceritakan Pak Amiruddin selaku Ketua DPD lagi Pejuang 45. Alhamdulillah, respon secepatnya dari pihak Polda Sulteng dibuktikan ketika usai menyampaikan aspirasi di depan Mapolda Sulteng kurang lebih 4 jam. Sebelum kami tiba kembali, sebelum kami tiba di sekretariat, Ya. saya selaku pimpinan mengucapkan syukur Ya. atas lebih awal tibanya surat dari pihak Dirkrimsus Polda Sulteng dalam hal surat pemanggilan untuk dilakukan pemeriksaan tambahan dalam klarifikasi biasa. Ya. Itulah apresiasi yang saya berikan dalam pergerakan, karena kasus tersebut kurang lebih 7 bulan. Lalu kemudian tiba-tiba sungguh mengejutkan. Tetapi meskipun surat telah di tangan saya hari ini, Ya. tidak mengurungkan niat saya untuk terbang ke Jakarta, meskipun dalam kondisi yang kurang sehat hari ini, untuk melaporkan Bapak Kapolres Morowali bersama pihak-pihak yang terlibat berdasarkan bukti yang cukup. Hari ini saya nyatakan sikap tidak akan gentar menghadapi seorang pangkat-pangkat perwira menengah dan tinggi. Jangankan Kapolda,
Kapolres Morowali, Kapolda pun jika dalam hal ini tidak merespon dengan baik, maka kemungkinan besar akan saya cantumkan dalam pernyataan sikap dan tuntutan kami Mabes Polri untuk segera tinggalkan kursi kepemimpinan di Polda Sulteng. Baik, terkait surat yang diberikan atau diantarkan langsung dari pihak Kapolda tadi, apakah Pak Amiruddin bisa menunjukkan surat yang diantarkan tadi? Barangkali bisa ditunjukkan Pak Ketua. Inilah bukti, wahai pemirsa. Surat yang tiba lebih awal sebelum kami tiba di sekretariat dari rute perjalanan dari Mapolda Sulteng. Hal ini sangat terkejut dan saya berikan apresiasi. Namun ini tidak mengurungkan niat saya untuk berangkat ke Jakarta, karena itu sudah harga mati. Ya. Dan permohonan pencopotan dan pelaporan ke Divisi Propam Mabes Polri bukan hal yang pertama, bukan hal yang pertama. Sudah sejumlah oknum perwira yang kita laporkan. Seperti contoh tahun 2014 Kapolda Aridono, Kapolda Sulteng Aridono bersama Kapolres Lubuk Banggai pada tanggal 1 Oktober menyampaikan aspirasi di depan Mapolres Lubuk Banggai. Terjadi suatu insiden, lalu kemudian terjadi gesekan-gesekan, dan saya sempat dilakukan penahanan di ruang intel kami dalam hal interogasi, dan selanjutnya dikeluarkan. Hanya persoalan itu, enggan untuk memproses kasus dugaan korupsi yang skala kecil tapi punya pengaruh kepada rakyat. Kita coba terbang ke Jakarta dan laporkan di Propam Polri. Hanya selang 3 hari, tepat tanggal 3 Oktober, keluar surat telegram Bapak Kapolri mencopot Kapolda Aridono sekaligus dengan Kapolres Banggai. Dan pertanggal 9 Oktober 2014 serah terima jabatan di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Itulah contoh, meskipun pada saat itu praktik mafia hukum sungguh menjadikan. Demikian Pak. Baik, Pak Ketua DPD Lagi Perjuangan 45 Provinsi Sulteng hari ini melaporkan dugaan mengenai tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Lalu Pak Ketua DPD Lagi Perjuangan 45 Sulteng, apakah dugaan mafia hukum yang dilakukan oleh sejumlah oknum yang akan dilaporkan melibatkan Kapolda Sulteng hari ini atau bagaimana? Coba diceritakan dulu sedikit Pak Ketua. DPD Lagi Perjuangan 45 punya intrik, punya penilaian khusus. Kita sudah ahli menilai siapa yang terlibat, siapa yang meninggal di ruangan. Kita akan lakukan verifikasi bukti-bukti yang cukup. Bisa kita menduga Bapak Kapolda terlibat dalam hal tuntutan kita mencopot Kapolres Morowali dan melaporkan bersama oknum lain. Ketika dalam persoalan ini tuntutan DPD Lagi Perjuangan 45 tanpa ada respon positif, tanpa ada atensi khusus dari Bapak Kapolda. Jika tidak ada respon yang positif menurut hukum,
atau atensi dalam proses hukum sesuai penjelasan hasil diskusi, maka saya duga ada pekingan dari Bapak Kapolda Sulteng, maka otomatis harga mati. Saya selaku ketua Panglima Anti Korupsi Pejuang 45 yang sudah memberontak korupsi sejak dari 2013 di Kota Palu sampai dengan pasca tsunami akan membuktikan ketajaman kami, kepedulian kami, kesetiaan kami terhadap rakyat Morowali. Harga mati, copot Kapolres Morowali, copot Kapolda Sulteng. Baik, Pak Ketua, lagi Pejuang 45 Provinsi Karena hal Sulteng. ini Pak, Ya. saya sudah utarakan Ya. pada diskusi kurang lebih 1 jam. Ya. Berikan ultimatum kepada perwakilan Kapolda, Kasubdit, Penmas. Saya berikan waktu Kapolda Sulteng 3 kali 24 jam untuk melakukan proses hukum seluruh laporan DPD Pejuang 45. Jika tidak dengan 3 kali 24 jam, maka tidak segan-segan dan otomatis maka DPD Pejuang 45 akan melaporkan Bapak Kapolda Sulteng dan mohon untuk pencopotan dengan dasar enggan untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Baik. Berarti Pak Ketua DPD lagi Pejuang 45 selaku Pak Amiruddin Mahmud, karena tadi sudah Kapolda Sulawesi Tengah sudah menerima, berarti untuk hari ini bahkan sampai besok kita tunggu lagi untuk prosesnya bagaimana. Bahkan bagaimana Pak Ketua DPD lagi Pejuang 45 hari ini, apakah sudah ada proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Kapolda sendiri? Nah, insya Allah mendengar informasi dari pihak intelijen kita, Laskar Anti Korupsi, pihak dari Dirkrimsus Polda Sulteng sudah lakukan gebrakan yang akan menggelar proses dari awal sampai akhir proses ini. Baik. Sesuai apa yang kita dengarkan. Nah, insya Allah mungkin besok akan ada pemeriksaan pihak 7 orang. Baik. Intelijen Laskar Anti Korupsi mencium aroma Baik. bahwa ada pihak Polda, anggota Polda Sulteng ke Kabupaten Morowali. Baik. Dalam hal melakukan proses pemeriksaan terhadap 7 orang terlapor dalam hal dugaan tindak pidana tertentu, pengangkutan dan penimbunan. Terkait surat ini, dalam hal diundang untuk menghadap jam 10, insya Allah saya akan menghubungi pihak dari Polda bahwa saya tidak bisa hadir dalam kondisi tidak sehat. Baik. Demikian. Baik. Pak Ketua, terkait tuntutan tadi, terus dikarenakan DPD lagi Pejuang 45 sendiri berinisiatif untuk melaporkan dugaan tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi yang dilakukan oleh oknum ini, apakah DPD lagi Pejuang 45 akan melaporkan ke pihak Mabes Polri ketika tidak diproses di Polda Sulteng? Bagaimana Pak Ketua? Apakah terjun lagi ke Mabes atau kita bertahan dulu di menunggu hasil penyelidikan daripada Polda itu sendiri?
Insya Allah kita tetap dalam komitmen dan konsisten perjuangan lanjut ke Mabes Polri, meskipun dalam sementara perjalanan proses baik di Polres Morowali maupun di Polda Sulteng. Kenapa kita lakukan hal seperti itu? Karena kita sudah jeli dan jenuh dengan intrik mereka. Awalnya pura-pura suci, mengajak audiens untuk bersabar, akhirnya menggunakan waktu yang cukup lama sampai dengan 7 bulan 8 bulan belum ada titik terang. Maka kami DPD lagi Pejuang 45 berkomitmen tetap konsisten melanjutkan perjuangan meskipun dalam perjalanan proses di Polda Sulteng. Baik. Berarti tanpa harus menunggu. Siap. Baik. Oke. Jadi demikian wahai pemirsa, arsitek perjalanan perjuangan kami. Ya. Kami sampaikan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ketua DPD Republik 45. Itulah tadi teman-teman penyampaian daripada evaluasi terkait aksi pada hari surat tiba-tiba tadi muncul 21 proses ya. Hukum terkait yang terlapor. Ya. Ya. Saya berikan apresiasi. Baik. Tapi terlambat. Oke, saya bisa zoom sedikit Pak Ketua bahwa ternyata diundang hadir besok di ruang setelah Subdit Tipikor 4 jam 10 sebelum dan selesainya akan diperiksa oleh Ibtu, baik, seorang pangkat perwira inilah surat pertama. Surat yang diterima tadi. Maaf saya tidak bisa hadir karena saya tidak sehat. Sebelum selesainya aksi, surat sudah masuk duluan. Ya. Nah, inilah surat teman-teman. Jadi ditujukan untuk Pak Amiruddin Mahmud selaku Ketua DPD lagi Pejuang 45 Provinsi Sulteng. Oke, jadi demikian teman-teman. Itulah hasil dari evaluasi terkait aksi tadi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.